Among Us juga seru. Among Us seru. Kalau ada orang-orangnya seru guys. Banyak guys, seru guys. Baca komen takut ke filter. Apa tuh baca komen? Coba lihat mesen TikTok. Bacanya jangan kencang-kencang. Tadi udah aku baca tadi. Richard ternyata udah bener-bener pisah guys dari Rora guys. Richard ternyata sudah bener-bener here we go ya teman-teman ya. Here we go bro. Siapa yang di sini kangen dengan Richard yang masuk Rora guys? Nanti Richard punya dua versi kak guys. Versi Rora dan versi D3 kak guys. Mar kalau live Roblox terus ada mabar VIP, adek gue pasti minta donate ke gua katanya. Mana ada guys mabar VIP guys? Kagak ada, kocak. Emang ada guys mabar VIP guys kalau Roblox guys? Nggak ada lah. Nope katanya. Aku katanya. Goodbye Richard katanya. Aku juga udah pisah dari masa lalu. Nah, pisah dari masa lalu kadang itu salah satu cara yang baik ya untuk berdamai dengan masa lalu yang mungkin buruk waktu itu menimpa kita guys. Aku mah kagak ada guys mabar VIP Roblox guys. Nggak ada. Kecuali kostum baru. Ada bang, lu ada kah? Aku baru tahu guys. Mending nyalon tuh kata Kalip. Nyalon. Yuk, nyalon apa nih? Nyalon partai apa kali? Beda. Banyak live-nya Roblox mabar VIP. Oh, aku baru tahu, guys. Gak ada kucing. Iya, lagi gak ada kucing. Bang Richard tuh. D3 here we go. The deal has been done katanya. Buset. Orang nggak sedih kak guys. Ini mana guys? Fairyweelnya kok nggak ada bro? Nggak ada itu kah? Biasanya kalau Fenrir punya video-videonya guys. Video-video Fairyweeel ya buat timnya. Mending shopping habisin duit dah, capek gawe katanya. Semangat Kolip. Main satu udah diupload, lagi proses. Semangat. Aku nggak tahu nih ya yang terjadi, cuman semangat guys. Siapapun itu, kalian harus semangat dan semoga pilihan yang kalian pilih itu yang terbaik ya untuk kalian berdua. Gue udah bilang di tengah season mau pindah squad katanya. Rasakan suara merdu dari penderitaan. Bicarin kamu katanya. Ini lihat ya, buset guys ada Fredrin guys. Fredrin kalahnya lawan apa guys? Baxia gak sih? Waktunya Baxia gak sih guys? Baxia gak sih? Hypernya Baxia kayaknya kelar sih. Baxia gak sih? Soalnya YSS juga udah di-ban guys. Goldline-nya mungkin Kari sih. Kari oke sih. Loh. Tidak akan pernah padam. Hypernya Ruby. Hypernya Ruby guys. Real kah? Ini pakai kaca. Iya, nanti kalian bakal ditarik-tarik guys. Tapi biasanya Rom pakai Gwen kalau lawan Fredrin. Tuh, Gwen juga bisa kah? Oh, punya efek CC sih. Punya efek CC-nya kuat sih guys. Itu mungkin bisa jadi kendala juga buat Fredrin. Cuman ya. Oh, tapi Gwen juga bisa dibikin agak-agak tank sih. Semi tank bisa oke juga sih guys. Real or borak ini guys? Ruby kah? Ruby hyper beneran terjadi guys. Ini first time ya teman-teman ya. Ruby dijadiin jungler muncul di CAT guys. Apakah dia adalah player Alomani or dia adalah top global teman-teman? Lihat ya. Nah, lihat guys, ini Ruby jungler guys, bakal beraksi guys. Hati-hati kalian. Combo sama Kari biasanya. Iya, ini masalahnya pakainya Cloud guys. Cloud oke kah? Attack speed oke sih, attack speednya oke sih. Punya range damage yang juga lumayan agak jauh sih. Semuanya Fredrin guys. Sementara Cloud kayaknya harusnya mainnya agak-agak jarak deket gak sih? Bahaya banget sih ini. Disenggol bisa kena bacok guys. Kalau bisa main Ruby sih. Nah, kita lihat aja ya.
Diusir dari Rora. Diusir dari Rora X, L kabur centang. Buset, ini bencana katanya ya. Shotgo. Nah, Reklas mau ikutan main kah? Iya, masih ada 3. Kayak Echa kemarin kepake 1 ya. Oke, kita langsung aja masuk ke Land of Dawn. Posisinya RRQ versus Onyx untuk game yang kedua. Ini game kedua ya teman-teman ya. Game kedua, kita akan lihat saja siapakah yang akan berhasil memenangkan gamenya kali ini ya. The Cheetos yang kini berada di bagian top lane berhadapan langsung dengan seorang Zilan. Dia memakai lapu-lapu, kini mencoba untuk berada di bagian atas, membuka ancaman secara perlahan. Namun Aussie terlihat juga kali ini sedang berada di bagian tengah, menunggu dengan memakai Rosalena. Menjaga sepatu untuk bisa membuka Abyssal Iroka di sana. Nah, melihat dengan permainan juga terus di pressure oleh seorang Lim di game kali ini. Aussie harus berhati-hati, menjadi pemain yang harus first ball terbuka. Ada pemain yang harus terculik untuk pertama kalinya. Serang Din kini harus hilang. What are you doing? Serang Din harus malah berhasil terculik terlebih dahulu. Dengan lihat ada beberapa tembakan yang masih akan dilakukan oleh serang Thresh. Membuka ancaman besarkah? Seorang Zura harus menunggu dari belakang, mencoba memastikan bahwa tembakan masih bisa untuk memakan korban. Namun poin kill kedua pun berhasil juga terjadi dan Aussie pun tumbang untuk gamenya kali ini. Menjadi masalah penting. Popol Kupa Purba. Kenapa Bang Popol Kupa Purba? Dengan masih ada beberapa pelettingan lagi dan Lim udah berhasil ternyata membuka juga poin kill pertamanya di game yang kali ini. Sementara pertarungan di bagian top lane dengan kedua XP lane yang sama-sama mencoba untuk memainkan beberapa pelettingan. Apakah ada sebuah brand situation terjadi? Tapi Airhook pun tadi sempat terkonek, berhasil menangkap seorang Zura. Tapi hasilnya, lihat beberapa bantuan kini terjadi, memberikan ancaman besar untuk pasukan dari tim RRQ yang harus lebih berhati-hati untuk gamenya kali ini. Marmar apa tuh? Yes. Dengan kita lihat ada satu buah area yang kini seperti akan mencoba diekspos dan Lim apakah menjadi pemain pertama yang berhasil diamankan untuk pasukan dari tim Onyx. Berhasil membalas akhirnya poin kill yang tadi sempat didapatkan. Tapi serangan pun juga terbuka di bagian top lane. Seorang El Goat kini mencoba untuk kabur tapi dalam posisi di mana dirinya mungkin bakal tersambar langsung dengan Bloody Hand yang berhasil dikeluarkan oleh seorang Ryan. Sementara Brave Fetcher dan seorang Zilan harus membubarkan masa di bagian top lane sana. Dengan RRQ yang kini harus mencoba untuk juga mementingkan ada sebuah space di mana mereka mungkin bisa mengambil karena sebuah turtle. Tapi Cheetos pun kini juga harus terkena gengkingan. Bantuan pun datang. Lim kini perlahan mulai ke arah top lane, mencoba untuk membantu dan memberikan backup, tapi juga harus bisa menghindari sebuah Abyssal Iroka yang mungkin bisa untuk mengenai. Namun seorang Zura memenangkan juga pertarungan di bagian bawah kali ini. Berhasil membuat serang Thresh pun terkena eliminasi pertama dengan memakai hero Mianya ya. Aduh, aku kurang tahu Bang Richard. Coba diselesaikan baik-baik teman-teman ya. Jangan sampai ada keributan guys. Pergi dengan pamit harus terjadi gak sih guys? Kalau misalnya kalian pas di awal kalian baik-baik ya, datang dengan baik, pulang dengan pamit ya. Ada yang mau scrim lawan Sisga. Tadi katanya si itu nggak jadi kah Richard kah? D3 kah? Ya, dengan beberapa pelattingan yang juga masih dilakukan serang Cheetos, mencoba untuk mengambil ke arah sebuah kolomang yang mungkin bisa diambil. Tapi serangan kini masih terbuka. Lim masih berada di posisi yang baik juga untuk bisa mengcover sebuah pertarungan yang mungkin bisa terjadi. Dengan lihat ada Tangerta pertama yang tadi malah cukup ready untuk bisa diamankan untuk pasukan dari tim Onyx ya. Posisinya kita lihat lagi kali ini Den, Aussie dan juga beberapa pemain lain mulai bersiap. Bahkan membuka war. Abyssal Iroka tadi mencoba ditembakkan Thresh, gagal untuk bisa mengenai pemain. Dan Den kini akan membuka juga satu buah Divine Judgment ya. Divine Judgment yang mungkin bisa menarik juga ya member dari pasukan tim RRQ yang kini masih berfokus untuk bisa menjaga area. Dan Lim kini juga ikut bertempur menjadi pemain tambahan. Namun lihat 4 lawan 3 ini akan menjadi masalah. Belum lagi Abyssal Iroka yang juga tadi sempat berhasil terkonek. Namun Lim malah mencoba untuk memasakkan. Tapi Brevetter langsung terbuka dengan MU-nya. Dan Elgod pun harus tumbang di saat Bazilio pun juga kini cukup ready untuk bisa menyambar ke arah beberapa member dari pasukan tim RRQ. Tapi lihat juga ada final slice yang juga tadi sempat terbuka. Dan Aussie terlihat dijegal dengan bantuan Petrified Gaming yang berhasil serang Cheetos pun lakukan di gamenya kali ini.
Abis ini masih ada kosong, abis ini masih ada teman-teman. Yang pengen ikutan boleh, yang pengen VIP bisa, yang pengen cari MVP XP juga boleh. Cuman aku nggak tahu guys, abis ini udah full apa belum XP MVP-nya ya. Maksudnya orang yang bakal pakai role XP. Sudah kita lihat dari seorang Zilan harus kembali ke arah top lane, mencoba untuk menjadi pemain yang juga kini menjaga area. Tapi lihat dengan darah yang begitu tipis, harus membuat serang Cheetos pun ternyata berhasil juga terculik. Bantuan dari Elgood untungnya masih bisa dimaksimalkan. Tapi lihat dengan pertarungan yang kini juga harus terbuka. Di bagian bawah sana ada turtle yang kini akan malah berhasil didapatkan untuk pasukan dari tim RRQ kembali. Lihat dengan beberapa serangan tambahan, tapi seorang Fortisa masih cukup kuat untuk bisa mengunci Karas buat turtle-nya. Dengan Elgood yang juga perlahan mencoba untuk mengejar Limka yang akan jadi opsi untuk bisa diamankan di war yang kali ini. Dengan beberapa platingan yang juga ada dan turret di bagian atas pun juga kini sedang berhasil untuk dijalankan. Tuh pertama akhirnya berhasil dikunci juga untuk pasukan dari tim Onyx, dan warnya kini bakal juga terbuka di bagian bawah sana dengan beberapa tembakan. Zura mencoba untuk memantapkan posisi. Ada yang VIP kah? Thank you bang, One Key. Abis ini ikutannya One Key ya. Nanti minta ID-nya ya Bang One Key ya. Terima kasih Sultan. Posisi di bagian bawah war kini akan terbuka. Defense Jasmine akan jadi sebuah senjata serang Din, bisa menangkap serang Lim, dan bantuan Blazing Duet dari serang Zura pun juga kini harus beraksi. Namun sayang ada pemain yang harus di take down. Namun serang Cheetos yang harus menjadi korban terlebih dahulu. Di saat gigitan dari seorang Franco-nya berhasil juga terjadi di sana, dan bahkan serang Fortisa pun berhasil membuat double kill dan kini triple kill. Apakah juga akan berhasil bisa dilakukan? Dua pemain hilang dari pasukan tim Onyx membuat RRQ pun juga kini punya kesempatan untuk bisa memberikan setup ke area sebuah turtle ya. Yang ketiga, yang kedua tim yang juga harus mementingkan lagi beberapa landing untuk bisa mereka jalankan. Trash menghancurkan turret langsung di bagian tengah sana. Cosplay jadi pasol kali sini guys. Ada yang pakai Mia bro, buset ya. Mencoba memberikan beberapa tembakan lagi di arah Batsemin, dan akan menjadi bencana lebih untuk pasukan dari tim Onyx. Dengan kita lihat ada beberapa inisiasi tambahan yang mungkin bisa terbuka. Yas menjadi item tambahan untuk seorang Zura yang kini semakin bakal lebih kuat lagi dari segi attack speed yang akan dia keluarkan nantinya. Dan masih dengan melakukan beberapa tembakan, melakukan beberapa platingan, tapi turtle-nya tidak akan cukup aman untuk bisa teman-teman dari tim RRQ mendapatkan. Dengan satu buah konsil yang langsung terjadi dan mencoba untuk menarik, ternyata serang Ryan. War terbuka dan Ryan pun kini dalam masalah, meskipun ternyata turtle yang kali ini berhasil mendapatkan serang Elgood, dan Fizz dari area tengah harus ter-take down di gamenya kali, dan Blazing Duet pun menyambar lagi. Bahkan membuat serang Fortisa pun kini diamankan. Trash apakah begitu free? Di samping serang Cheetos pun juga masih mencoba untuk mengambil satu buah point kill lagi, dan kini 2-1 Zura pun harus terkena check down dan harus membuka sebuah wipe out yang pertama untuk malah berhasil dilakukan langsung untuk pasukan dari tim RRQ. Dan lihat juga turret yang ada di bagian tengah yang sepertinya akan juga mungkin jadi opsi tambahan untuk pasukan dari tim RRQ berhasil membuka penghancuran. Guys, ada yang mau scream lawan tim sis gak teman-teman? Guys, yang mau scream lawan tim sis, infokan dong teman-teman dong. Infokan boleh Kang guys. Infokan yang ingin lawan tim sis ya. Cheetos kembali mencoba untuk menjaga areanya di bagian top lane, mencoba untuk membuat wave minion pun masih bisa jalankan, dan Lim mengambil Karas Bullet Wonder menjadi pemain yang kini lebih memberikan support ya. Apalagi dengan tentunya seorang Zura yang cukup berbahaya, bahkan kini mencoba untuk langsung membuka satu ball Blazing Duet, dan Lim ter-take down. Ternyata sebuah outplay yang sangat baik untuk bisa memenangkan sebuah battle situation. Zura membuat poin kill ketiga pun berhasil untuk dia dapatkan, dan Arhuk gagal untuk bisa mengenai seorang Den. Dan kita lihat kali ini ada sebuah war yang akan terbuka lagi. Purple-nya masih bisa diamankan, masih cukup baik dalam melakukan sebuah pengambilan seorang Fortisa yang juga kini ada satu. Tadi kayaknya diambil ya Purple-nya ya. Dan karena satu buah war yang harus malah membuat serang Trash pun malah diamankan di area atas sana.
jadi pemain yang harus terculik duluan. Dan lihat turret di bagian tengah pun juga kini akankah berhasil untuk bisa diambil. Lihat dengan permainan yang juga kembali akan dimaksimalkan untuk pasukan dari tim Onyx. Speed push akan mulai terjadi lagi bersama dengan Ikemen yang juga kini harus berhati-hati. Tertembak dengan cukup dalam posisi darah setengah, dan Ikemen pun harus menunggu pemain tambah untuk bisa memberikan backupan di bagian bawah di sana. Namun ternyata pemain yang ada datang adalah seorang Ryan ya, yang sepertinya akan lebih mencoba untuk menjadi sebuah badan dan mencoba untuk memperkuat ya defense yang kini akan dilakukan. Tapi dengan sebuah keuntungan yang kini terjadi, pasukan dari tim Onyx seperti akan mencoba untuk mengunci sebuah Lord yang pertama dengan begitu cepat. Retribution-nya berhasil terkonek. Seorang Elgot berhasil mengambil ke arah Lord yang pertama. Dan lihat pengambilan ke arah sebuah Little Wonder pun juga kini akan berhasil didapatkan oleh seorang Zilan. Pengejaran pun terjadi, tapi Cheetos menggunakan satu buah final slash-nya. Bahkan bantuan Petrify Gaming pun ternyata cukup ready untuk bisa membuat Elgot pun kesulitan untuk bisa selamat ke arah belakang. Dan Zura memantapkan diri untuk bisa menghancurkan turret, dan serang Thresh pun terlalu free. Tersambar dengan satu Blessing Duet lagi yang membuat dirinya pun harus kini terkena eliminasi. Dan Ryan gagal untuk bisa menarik, bahkan Flicker pun hilang. Adakah jalan pulang untuk bisa membuat seorang Ryan pun selamat ke arah belakang di saat ada seorang Zilan memperkokoh keadaan di bagian atas untuk bisa menjalankan area. Dan ini bakal menjadi masalah jika turret di bagian inner turret yang ada di atas pun berhasil dihancurkan di sana. Dan Lim apakah bakal meniru sebuah MU dengan pengejaran yang juga kini bakal terbuka. Seorang Cheetos dalam masalah. Kini apakah berhasil dikejar dalam posisi yang terus mencoba untuk balik. Dan kini bantuan dari seorang Lim pun harus mencoba untuk beraksi. Namun Brevetzer-nya hilang di tengah jalan. Negara pemain yang berhasil memberikan backup dengan cepat. Dan Ikemen ini mulai juga terinflasi dengan Purple yang hampir saya berhasil diambil. Untungnya Retribution pun cukup ready. Dengan dia juga gagal untuk bisa menarik dan harus membuat dirinya pun terkena one last hit. Thresh membuka juga pick off ke-6 untuk bisa membuat kini Onyx pun kehilangan sesosok Roam. Dengan Blessing 2 tambahan yang juga kini bakal dikirimkan membuat bencana. Bahkan Zura pun juga harus dijegal. Killing spree pun terbuka. Dan lihat 3 orang pemain pun kini tersisa. Bahkan masih mencoba untuk melakukan pertarungan lainnya. Seorang Cheetos pun juga kini dalam bahaya, mendatangkan 2 orang pemain lainnya untuk bisa menarik. Dan seorang Ikemen pun mencoba untuk muncul dari samping, mengkagetan mungkin teman-teman dari Onyx yang kini harus lebih berhati-hati. Posisi mereka kini akan berhasil bisa mengambil Karl Lord yang ada di top lane dengan zoning yang harus terbuka lagi ya. Weapon pun harus kembali di plating secara perlahan, dan akan membuat pasukan dari Onyx kini mungkin punya kesempatan ya untuk bisa mengamankan karena kemenangan. Cuman sayangnya ya, mereka harus berhati-hati juga karena late game, karena mungkin bisa menjadi tempat di mana mereka akan terkena sebuah efek comeback guys. Tuh ya, Bang Recin tinggal ngasih tahu aja mau main di match berapa ya. Ngambil karena Purple ternyata masih bisa digunakan dengan baik oleh seorang Elgot. Masih mencoba untuk meminimalisir kesalahan dengan terus mencoba untuk memberikan pressure ya. Sementara bisa Lirul kini akan berhasil untuk bisa mengenai karena pemain. Thresh ada di sana, mencoba menggunakan satu buah hidden mulletnya, tapi ketahuan sepertinya dengan dia yang berhasil membuka sebuah device adjustment dan langsung membuat seorang Thresh pun tertarik. Namun Zura yang berhasil juga memberikan eksekusi dengan Blessing 2 tambahan lagi, tapi kini harus terkena satu baru-baru Dark Well. Dan Fortis Ikemen malah membantu seorang Cheetos untuk bisa mengunci triple kill dan hampir saja maniak. Lihat momen maniak yang ternyata gagal untuk bisa dilakukan, tapi kini punya kesempatan untuk bisa membuat Lordnya pun diamankan. Akan menjadi masalah besar karena Din pun harus sendirian di bagian tengah. Dan juga harus membuat dirinya sepertinya melihat bahwa keganasan dari pasangan tim RRQ pun kini terbuka, dan ngebuat dari segi Lordnya akan sepertinya langsung diambil begitu saja oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Nah, ini yang aku bilang ya, kalau misalnya bakal semakin ke arah late, ini bakal jadi bencana sih untuk Onyx, karena Predatornya bakal lebih kuat lagi sih. Dan gak ada yang bisa untuk mungkin pressure besar sih. Mungkin Selenanya bisa, cuman gak akan cukup lama dan masih punya kesempatan untuk bisa ngambil ke arah Lordnya kalau misalnya ada kontes ya. Dan dengan Lord yang juga bakal berjalan langsung ke arah tengah, ini kan jadi masalah buat pasukan tim Onyx yang harus mencoba untuk mengambil ke arah beberapa buff terlebih dahulu. Yang mau ikutan bisa VIP teman-teman, VIP langsung main guys. Tapi kalau kalian mau gratis juga bisa pakai Dirm ya. Satu buah serangan kini karena Purple harus terjadi, meskipun ternyata pengambilan Purple pun masih bisa didapatkan seperti alasan Ikemen.
Dengan turretnya juga harus berhasil didobrak langsung di bagian tengah untuk bisa didapatkan, dan gigitan dengan tarikan. Fizz pun diamankan atau serang Zilan pun kini tertumbangkan. Dan lihat sebuah penghancuran kelas Gotur di bagian tengah pun kini akankah juga berhasil beraksi, dan Ryan menarik lagi strike untuk yang kedua kali dan harus memudahkan serang Thresh untuk bisa bersin dengan satu triple kill. Bahkan Maniak pun juga didapatkan. Thresh membuka pasukan dari tim Onyx pun untuk bisa diratakan, dan kemenangan di game yang kedua sebenarnya akan mencoba untuk langsung mereka kunci dan harus membuat Onyx pun dikalahkan di gamenya kali ini. Siap Bang Recin, infokan aja ya. Wah, gelo guys, gimana guys? Di game ini bener-bener kuat banget juga. Ada maniak lagi yang ternyata terjadi ya teman-teman ya. Kali ini maniaknya berhasil didapatkan oleh seorang Nia dari Thresh, namun MVP-nya didapatkan oleh seorang Ryan guys. Buset, satu tarikan, satu janda kembang melayang ya teman-teman ya. Dengan 3 emas tambah dari Cheetos, Thresh dan juga Fortisa. Silver terjadi karena Lim, dengan 4 silver lain yang juga terjadi untuk pasukan dari tim Onyx. Mereka kesulitan di arah akhir atau late game yang memang menjadi makanan untuk seorang Fredrin buat ngasih permainan yang kuat ya. Apalagi dengan adanya Cheetos yang juga tadi bukan hanya dapat momen dimana dirinya cukup banyak dapetin assist ya, tapi juga dapetin point kill juga banyak guys. Bisa menjadi core tambahan yang sangat-sangat juga berbahaya. Dan MVP-nya berhasil dilakukan oleh serang Zura untuk tim yang kalah dengan 12 pick up aja, dan durasi pertandingannya 15 menit. Dan dari segi gamenya juga kalian bisa cek aja guys. Oke, kita akan coba untuk masuk ke game yang berikutnya, yaitu adalah game yang ketiga. Let's go. Thresh nge-troll, awas katanya. Emang Thresh nge-troll guys? Loh, kenal kah?